Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang basic dari digital marketing ya. Nah, di dalam dunia digital marketing, teman-teman, itu secara basic itu akan sangat banyak yang harus teman-teman kuasai atau juga teman-teman pelajari. Di mana dari sekian banyak itu terbagi menjadi sekitar 9 kategori gitu ya. Yang pertama adalah tentang traffic source, kemudian tentang marketplace. Jadi di sini traffic source itu mencakup yang berbayar, yang gratis. Kemudian yang marketplace ini ada internasional maupun yang Indonesia. Kemudian untuk tentang website di sini ada pengetahuan tentang banyak hal mulai dari hosting, domain, server dan sebagainya. Kemudian untuk lead generation di sini kita biasa berbicara tentang ebook, video, voucher, diskon atau juga giveaway. Kemudian secara basic kita juga harus menguasai beberapa skill ya dalam dunia digital marketing seperti copywriting, pembuatan landing page, website, personal branding, kemudian community, editing software mulai dari editing desain grafis, editing video dan sebagainya. Dalam hal payment di basic dari digital marketing itu juga ada banyak mulai dari PayPal, kemudian Pioneer, ada bank lokal ya. Bank lokal itu mencakup banyak bank, tidak hanya BCA saja, tidak hanya BRI saja, tapi juga BNI, Mandiri, kemudian BTPN, BNI Syariah, Mandiri Syariah atau sekarang dikenal dengan BSI, Bank Jatim, BTPN, Bank Jago, banyak sekali. Kemudian untuk tool ini lebih banyak lagi ya. Tool ini dibagi menjadi beberapa bagian, di mana ada landing page tool, kemudian ada email marketing tool, kemudian ada traffic untuk toolnya, kemudian desain grafik tool dan juga videografik. Di mana tool-tool ini tidak wajib semua teman-teman miliki ya, tapi setidaknya satu tool saja yang harus teman-teman miliki di setiap kategorinya. Misalkan landing page mau pakai Snappixel, Landing Press, Elementor, bebas salah satunya. Begitu juga dengan email marketing, sesuai pilihan saja. Kemudian untuk traffic juga sama, desain grafik juga sama, begitu juga dengan videografis. Oke. Kemudian untuk market itu dalam dunia digital marketing biasanya dibagi empat market ya. Ada cold, warm, hot dan juga super hot. Tentu saja yang super hot adalah market paling bagus teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki market yang cold, itu artinya teman-teman harus sedikit kerja keras untuk bisa membuat orang membeli. Mudahnya seperti itu. Kemudian untuk produk di sini dibagi menjadi 3 produk ya. Ada digital, ada fisik dan juga ada jasa di sini ya. Nah, kalau digital itu teman-teman misalkan jualan aplikasi, jualan software, jualan video. Kemudian kalau fisik ya produk fisik seperti biasa. Kalau jasa teman-teman harus menjual skill. Misalkan teman-teman punya skill yang dikuasai di sini tadi, itu bisa dijual di produk bagian service. Oke. Jadi secara basic jangan menganggap bahwa digital marketing cuma itu aja, tapi sebenarnya banyak banget. Dan ada 9 hal yang kita bisa membahas atau menguliknya atau membahasnya secara detail satu persatu bahkan di dalam digital marketing landscape ini. Jadi kalau teman-teman berpikiran bahwa digital marketing itu hanyalah website atau mungkin hanyalah jualan di marketplace, itu sangatlah salah karena pembagiannya sangat banyak sekali dan di sini tidak hanya satu hal. Oke. Di sini kita akan berbicara tentang apa saja yang bisa dijual di dalam dunia digital marketing, teman-teman ya. Nah, di dalam digital marketing itu sendiri, ketika kita ingin menjual sebuah produk, tentu saja banyak sekali yang bisa dijual ya. Kalau kita masuk di sesi di bagian produk di sini teman-teman, itu saja sudah bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi sudah bisa dibagi menjadi 3 bagian yang di dalamnya masih banyak banget yang bisa dijual teman-teman. Contoh misalkan kita masuk ke produk digital. Di dalam produk digital ketika kita masuk di sini itu banyak sekali yang bisa kita jual di digital marketing. Pertama misalkan produk launch.
Di sini kalau kita ngomongin produk launch, kita berbicara tentang launching produk, itu kita bisa launching produk software. Software pun masih dibagi, teman-teman. Jadi kita bisa membaginya mulai dari web based, desktop, WordPress tool, mobile apps, kemudian kalau kita berbicara tentang information product, ada e-book, video e-course, webinar live, kemudian meeting bersama dengan beberapa member, itu juga termasuk produk launch. Kemudian ada PLR atau white label yang biasa disebut juga produk MRR, kita jualan produk dari produk orang lain. Di produk digital itu tidak hanya produk launch, teman-teman ya. Jadi kita juga bisa menjual produk seperti produk affiliate. Kemudian jadi influencer, ketika kita menjadi seorang influencer itu jualan produk digital juga bisa. Itu juga disebut produk digital, teman-teman. Kemudian ada blogger, AdMob, kemudian trading atau forex, kemudian reviewer, startup, MLM, itu produk digital, teman-teman. Jadi yang bisa dijual banyak banget ya. Makanya kalau di sini teman-teman berpikir bahwa produk digital itu hanya produk yang bisa dijual di dunia digital marketing hanya itu saja, itu sangat salah karena banyak sekali yang bisa kita jual, teman-teman. Kemudian ada produk fisik, tentu saja kita bisa mengarahnya ke online shop ya, selain menjadi seorang maklon, kemudian menjadi produsen, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa menjadi dropship, reseller, atau beberapa sistem distribusi lain, misalkan jadi agen, jadi distributor dan sebagainya. Kemudian kalau service ini juga makin banyak ya, makin banyak juga. Joki Games itu juga termasuk jasa produk digital, jasa digital marketing. Kemudian Just Tip, mungkin teman-teman pernah nemuin ya, ada orang beli produk dari luar, kemudian ada jasa titip gitu ya. Nah itu juga termasuk produk-produk dari digital marketing. Apa yang bisa dijual, di situ juga bisa dijual. Kemudian ada landing page service, kita bisa membuat jasa landing page, kemudian desain grafis service, untuk website, sosial media, videografis juga bisa, kemudian up followers, sosmed, itu kan juga banyak, kemudian copywriting, jasa sosial media misalkan, menambah like, menambah followers, manajemen sosial media dan sebagainya. Kemudian ada coaching, mentoring, itu juga termasuk jasa service di dalam digital marketing, teman-teman. Jadi itulah yang bisa dijual di dalam digital marketing, step by step untuk mulai jualan produk atau sesuatu di dunia digital marketing gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke dalam mind mappingnya, di sini kita mulai selling a product. Nah, jadi apa saja yang harus kita persiapkan gitu ya, atau step by stepnya dari step 1 sampai selanjutnya itu apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, pertama teman-teman tentu saja itu harus punya sebuah website, itu pasti teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memiliki sebuah website terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman juga harus memiliki yang dinamakan internet. Ini tidak bisa dilepaskan, ini harusnya nomor 1. Jadi sebelum kita punya website, itu harus punya internet, teman-teman. Oke. Dan yang kedua setelah internet tentu saja laptop atau komputer ya, PC, paket komputer, kemudian kita ngomongin website, baru kita ngomongin traffic source, teman-teman. Kemudian kita ngomongin produk. Oke. Jadi setelah laptop atau PC itu harusnya kita punya produk terlebih dahulu yang mau dijual. Oke. Jadi jangan jauh-jauh kita ngomongin, Mas saya harus bikin website seperti apa, Mas saya harus ngiklan berapa ratus ribu ke Facebook, ke Google dan sebagainya, kalau teman-teman belum punya produk. Oke. Jadi pastikan teman-teman bahwa teman-teman di sini punya produk terlebih dahulu. Oke. Baru kita kemudian ngomongin website, ngomongin traffic source, ngomongin lead generation, kemudian ngomongin tool gitu ya. Tool itu sangat jauh ya, teman-teman. Jadi sangat jauh. Biasanya ada pemula yang baru aja mulai sudah ngomongin tool apa yang mau dipakai, tool apa yang harus dipakai. Padahal
di dalam digital marketing tidak tool yang diutamakan, tapi adalah bahan dasar, atau dalam hal ini kalau orang bilang itu kayak ibarat petani, itu adalah cangkulnya terlebih dahulu, yaitu internet, laptop, dan juga produk. Baru kita ngomongin yang lain. Oke, jadi step by stepnya ini teman-teman ya. Oke, kita harus bikin website itu nanti, kita harus nyiapin iklan itu nanti, lead generation itu nanti. Jangan terburu-buru. Jadi ini yang harus disiapkan step by stepnya teman-teman, satu persatu disiapkan dengan baik, baru kita ngomongin hal-hal yang tambahan yang ada di dalam digital marketing. Oke. Jadi apa saja nih yang harus disiapkan? Kalau kita kan ngomongin sebelumnya tentang step by stepnya ya, awalnya itu seperti apa. Kalau sekarang kita harus berbicara tentang yang disiapkan apa saja. Oke. Kalau internet di sini sebaiknya teman-teman ya itu punya yang dinamakan internet yang stabil teman-teman. Jadi ini harus disiapkan dengan baik. Saya tidak bilang bahwa internet itu harus cepat, oke? Jadi internetnya harus stabil. Kemudian kalau laptop, usahakan teman-teman itu punya laptop yang bisa berjalan tanpa charger, oke? Kenapa? Karena di sini akan membuat lebih fleksibel, tidak harus bergantung kepada charger. Kemudian kalau produk, tolong disiapkan produknya, mulai dari produk apa yang mau dipilih. Ada 3 pilihan gitu ya, yaitu digital, fisik maupun service. Silakan dipilih salah satu. Di sini untuk digital juga sangat banyak sekali ya pilihannya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara dunia produk digital itu sangat banyak. Ada produk launch, ada affiliate. Kita dalam produk launch juga masih dibagi lagi teman-teman. Ada di mana web-based tool, software, desktop, banyak sekali. Kemudian untuk fisik di sini bisa menjadi supplier, dropshipper, reseller. Untuk service juga nggak kalah banyak teman-teman. Jadi tinggal menyiapkan produk apa. Kemudian untuk website di sini teman-teman bisa mulai. Ini sebentar ya. Ini saya matikan dulu aja biar nggak terlalu panjang. Nah seperti ini. Nah jadi kalau untuk website itu teman-teman harus beli hosting dan juga domain. Hosting ini biasa disebut juga server teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu bikin website itu tidak bisa dipisahkan oleh dua hal ini ya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, dimana kalau teman-teman beli hosting ya harus beli domain. Kalau teman-teman beli domain harus beli hosting. Pilihannya sudah ada teman-teman, silakan dijadikan referensi. Kemudian untuk traffic source silakan memakai yang free terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk di awal itu jangan memakai yang berbayar gitu. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh beriklan, tidak boleh memakai traffic paid gitu ya, atau berbayar, boleh. Tapi itu next step. Untuk di awal yang harus disiapkan adalah mulai promosi yang gratisan. Jadi bisa menyiapkan SEO, email marketing, sosial media, misalkan promosi melalui Instagram, melalui TikTok sekarang juga banyak banget. Nah ini saking banyaknya traffic source itu sampai ini satu layar tidak cukup teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian kita berbicara lead generation juga. Jadi teman-teman harus siapkan, harus sering-sering bikin ebook, bikin video tutorial, mengadakan giveaway. Itu harus disiapkan teman-teman bahan-bahannya. Kemudian untuk tool di sini juga nggak kalah banyak teman-teman ya toolnya yang disiapkan. Saya berbicara tool ini, kemungkinan toolnya juga berbayar ya. Ada Landing Press, Nepixa, Elementor ini gratis. Kemudian untuk GetResponse, beberapa tool email marketing ini ada yang gratis. Untuk traffic tool ini berbayar. Untuk desain ada yang gratis ya, seperti Canva ini gratis. Kemudian untuk videografis ini juga ada yang gratis teman-teman. Tinggal memakai sesuai kebutuhannya teman-teman. Oke. Jadi silakan disiapkan semuanya itu agar teman-teman bisa menjalankan bisnis digital marketing ini dengan bagus, dengan baik, dan juga bisa menjadi bisnis yang jangka panjang. Jadi apa aja nih Mas yang wajib dimiliki? Apakah semuanya harus dimiliki? Apakah semuanya harus dikuasai? Tentu saja tidak teman-teman. Pada dasarnya ini adalah basic atau dasar gitu ya, yang dimana teman-teman itu cukup mengetahui, cukup memiliki pengetahuan dan tahu bagaimana cara menjalankan strateginya dengan tepat. Pertanyaannya adalah mana yang wajib dimiliki teman-teman? Nah, yang wajib dimiliki oleh teman-teman itu adalah di sini.
kita ngomong wajib dimiliki, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong wajib dimiliki, itu artinya kita ngomongin yang dinamakan frekuensinya atau urgensinya, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong wajib dimiliki itu adalah urgensinya apa dulu nih? Oke. Urgensinya kalau kita ngomongin urgensinya kita ngomongin traffic source, ya berarti kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi kita pilih urgensinya, baru kita pilih kebutuhannya apa. Oke. Nah, tentukan kebutuhannya apa. Contoh, misalkan teman-teman butuh sebuah website. Oke, website itu masih dibagi lagi, teman-teman. Jadi website itu masih dibagi lagi menjadi landing page. Nah, berarti teman-teman butuh yang dinamakan tool landing page. Kita tinggal masuk ke tool. Oke. Tool landing page itu apa? Berarti kita tinggal pilih misalkan Elementor. Oke. Kita tinggal pilih Elementor misalkan. Elementor. Kemudian kalau sudah, kita mau buat apa? Nah, ini urgensinya mulai diukur nih. Jadi sampai di sini kita sudah tahu, berarti kita harus memiliki tool Elementor karena urgensinya adalah membuat landing page. Urgensi dalam menjalankan atau membuat sebuah lead generation juga berbeda lagi. Contoh misalkan kebutuhannya apa? Kita bagi lagi. Misalkan di sini saya akan bagi di sini. Misalkan lead generation. Oke, lead generationnya apa? Misalkan ebook, ya, ebook. Berarti kita butuh namanya konten. Oke, kalau kita mau bikin ebook berarti kita harus punya konten. Nah, kontennya di mana? Kita bisa cari di banyak tempat, mulai dari Google, Quora dan sebagainya. Di sini kalau teman-teman ingin gitu ya membuat sebuah tingkat urgensi, ya kurang lebih seperti ini. Jadi diukur dulu urgensi kebutuhannya apa, baru kita bisa tahu yang wajib dimiliki apa. Mas, jadi tidak semuanya harus dimiliki? Oh, tentu saja iya, ya. Tidak semuanya harus teman-teman miliki ya. Jadi teman-teman tidak semuanya harus memiliki misalkan skill, semuanya tidak harus dimiliki. Skillnya apa yang dibutuhin? Copywriting. Oke, berarti teman-teman cukup belajar copywriting. Kemudian kita harus mulai belajar menulis. Tapi tidak harus kita mengerjakannya sendiri, kita bisa hire orang dan sebagainya. Oke, jadi begitulah apa sih yang harus teman-teman miliki, apa sih yang wajib dimiliki, diukur lagi nih, urgensinya apa, kebutuhannya apa, baru kita bisa nentuin apa yang kita harus miliki saat ini. Oke, jadi cuan digital marketing itu di mana aja sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman gitu kan. Tapi kan ini tidak semua atau tidak serta-merta tiba-tiba jadi cuan gitu kan. Nah, jadi yang jadi cuan itu adalah di sini teman-teman. Ada di dua hal ini. Oke. Jadi disinilah ada sebuah yang dinamakan cuan. Oke. Atau dalam hal ini orang menyebutnya ya uang gitu ya. Oke. Jadi produk dan juga market itu adalah sumber cuannya teman-teman. Oke. Ketika teman-teman bisa menguasai market, dalam hal ini marketnya adalah cold, warm, hot dan juga super hot, maka teman-teman sudah bisa dalam hal ini mulai step pertama untuk mengenerate cuannya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara produk, ya kalau kita memiliki salah satu saja, tidak perlu semuanya. Kalau semuanya akan lebih bagus teman-teman ya. Tapi kalau salah satu saja teman-teman sudah memilikinya, insya Allah teman-teman sudah bisa mengenerate atau mendatangkan cuan dari digital marketing. Oke. Jadi kalau teman-teman misalkan ini contoh saja, misalkan teman-teman punya skill dalam dunia digital marketing, itu misalkan skillnya adalah desain grafis. Nah, ketika teman-teman memiliki skill yang dinamakan desain grafis, itu teman-teman insya Allah sudah bisa mengenerate cuan. Oke. Misalkan di sini teman-teman punya skill mentoring, jadi menjadi seorang mentor dari orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi cuan teman-teman. Oleh karena itu, kalau teman-teman di sini bingung, misalkan jadi cuannya di mana sih sebenarnya? Ya, ini di salah satu dari mereka, dari produk-produk ini gitu ya. Nah, cuan ini teman-teman bisa datang kalau teman-teman juga menguasai banyak hal. Menguasai atau dalam hal ini mengetahui secara mendalam mulai dari traffic source, marketplace,
website ini teman-teman bisa menguasainya satu persatu, belajarnya satu persatu, ya insya Allah teman-teman akan semakin lengkap. Oke, jadi kalau ditanya digital marketing itu cuannya di mana? Ya ada dua hal ini. Ketika dua hal ini teman-teman sudah kuasai, jangan takut untuk jangan khawatir untuk tidak bisa mengenerate income. Oke, karena kalau ketika dua ini sudah dikuasai, insya Allah teman-teman tidak akan bingung mau jualan apa dan kepada siapa. Oke, kita akan berbicara tentang advance digital marketing. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang basic, kita akan berbicara tentang advance. Nah, dalam dunia advance gitu ya, maksudnya adalah dalam hal levelnya itu level advance, tentu saja semuanya harus sudah teman-teman kuasai ya. Oke, ini jelas ya. Kalau kita berbicara tentang digital marketing landscape, kemudian di sini ada advance digital marketing, teman-teman. Oke, ini akan saya tambahkan di sini. Nah, maka yang harus teman-teman ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang advance itu biasanya tidak akan jauh-jauh dari yang dinamakan, sebentar ini kok nggak keluar. Oke, nggak apa-apa. Yang dinamakan di sini mulai dari manajemen tim itu yang pasti. Kemudian di sini biasanya finansialnya sudah stabil. Oke. Atau biasa menyebut orang itu menyebutnya kalau finansial stabil itu dia ngomong aja itu dianggap emas gitu ya. Itu sudah bisa dibilang advance. Kemudian dia juga bisa menciptakan semacam kolam atau disebut juga community baru ya. Jadi dia bisa menciptakan sebuah community baru yang dimana teman-teman di sini ketika community yang baru ini terbentuk atau ada ketika teman-teman menciptakan itu teman-teman bisa jualan apapun. Oke. Kemudian lanjutan dari menciptakan community baru maka bisa jualan apapun. Tapi bukan berarti di sini palu gada ya. Lu jual gua ada, bukan seperti itu. Tapi adalah yang dimaksud jual apapun itu segala bidang dia sudah menguasainya dan segala bidang dia sudah punya produknya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah berbicara advance maka 4 hal ini sudah teman-teman kuasai ya. Maka ketika kita berbicara tentang 4 hal ini gitu ya, ini tidak mudah. Manajemen tim itu harus mencari orang yang tepat. Finansial yang stabil juga harus memiliki manajemen keuangan yang bagus. Menciptakan community baru harus memiliki personal branding, harus memiliki banyak hal lain. Kemudian kalau jualan apapun laku, itu juga mencari produknya juga nggak mudah. Kemudian yang terakhir di sini sebagai tambahan itu adalah relationship, ya. Relationship yang luas itu juga akan mendukung advance digital marketing ini. Oke. Jadi kalau teman-teman saat ini posisinya dalam posisi relationshipnya sudah sangat bagus, itu sudah menapaki jalan menuju ke advance digital marketing. Oke. Jadi itulah yang harus teman-teman tahu tentang advance digital marketing. Bisa dibilang hampir tidak ada yang hubungannya dengan hal-hal teknis, tapi ini sangat penting sekali meskipun non teknis. Oke, lanjutan dari pembahasan tentang advance digital marketing ya. Jadi pertanyaannya adalah dari semua ini, gitu ya. Dari semua ini, oke, di sini saya akan buat semacam mapping baru yang harus dikuasai yang mana nih? Ya. Muncullah sebuah pertanyaan tersebut karena di sini banyak banget nih teman-teman. Ya kan? Di sini tidak hanya satu hal yang harus teman-teman miliki dalam menjalankan advance digital marketing. Jadi yang harus dikuasai yang mana gitu ya. Nah, kalau kita menanyakan yang harus dikuasai yang mana, tentu saja semuanya gitu ya. Semuanya tidak bisa teman-teman kuasai. Oke. Jadi harus dikuasai semuanya. Pertanyaannya adalah urgensinya. Oke. Balik lagi kepada urgensi. Urgensinya seperti apa? Nah, biasanya kalau saya itu adalah urgensinya diurut dari satu, pertama secara kebutuhan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan. Yang ketiga adalah
update-nya, atau di sini trennya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini adalah retensinya. Oke. Atau retention itu bisa dibilang di sini retention itu bisa dibilang adalah sesuatu yang bahasa mudahnya itu seberapa besar dia bisa mengembalikan apa yang kita berikan, gitu ya. Nah, di sini kemudian yang kelima, nah ini atau yang terakhir adalah ketahanannya. Oke. Jadi biasanya saya ukur dari kelima hal ini. Kalau kita ngomong manajemen tim, kebutuhannya seperti apa? Kemudian kepemilikannya bagaimana? Update timnya bagaimana? Kemudian retentionnya seperti apa? Ketahanannya bagaimana juga? Jadi di sini kita harus ngomong tentang banyak urgensi, ya. Tapi kalau saya ditanya urgensinya seperti apa ngukurnya, Mas? Nah, saya biasanya mengukurnya dari 5 hal ini, teman-teman. Oke. Jadi dari 5 hal ini biasanya kita bisa mengukur nih mana duluan yang harus kita kerjakan. Finansialnya kah dulu, atau kita bikin community dulu, atau kita jualan barang dulu, atau bahkan kita hanya membangun relasi saja. Jadi kalau teman-teman bertanya, jadi saya harus mengambil yang mana? Nah, ini baru kita kembalikan kepada 2 hal, teman-teman. Oke, 2 halnya itu adalah kelebihan. Oke. Kemudian di sini ada kelemahan. Ya, teman-teman. Jadi biasanya kita kembalikan kepada 2 hal ini, yaitu kelebihan dan juga kelemahan kita apa. Oke. Maka dari itu kita harus tahu nih, kelebihannya teman-teman apa, kelemahannya teman-teman apa, kita harus tahu, ya. Dari sinilah kita bisa mengukur urgensi ini untuk kebutuhan mulai dari manajemen, kemudian finansial sampai relationship. Oke. Digital marketing the future, gitu ya. Apakah betul digital marketing itu adalah sesuatu yang akan sangat dibutuhkan di masa depan? Nah, ini sebagai materi tambahan aja untuk teman-teman. Saya ingin menjelaskan bahwa itu sangat betul sekali, teman-teman. Oke, kenapa? Karena di dalam digital marketing itu sendiri, ini hampir segala lini kehidupan ada, gitu ya. Contoh, misalkan kalau kita ngomong orang saat ini membayar uang, saat ini sudah kita dijali dengan namanya pembayaran payment gateway, gitu ya, metode payment gateway, yang dimana di sana sudah banyak sekali, mulai dari e-wallet, ada GoPay, ada Dana. Nah, semua itu sudah pasti dibutuhkan ke depannya karena orang yang ingin semakin simpel. Kemudian kalau kita misalkan ngomongin website, berarti biasanya kebutuhannya untuk sebuah bisnis atau untuk sebuah produk yang dijual. Pertanyaannya adalah, kedepannya siapa yang nggak butuh website? Itu pasti butuh. Bisnis apapun pada akhirnya akan membutuhkan yang dinamakan website. Kemudian kalau kita ngomongin traffic source, ya, maupun yang free ataupun berbayar, siapa sih sekarang yang nggak mau beriklan, gitu ya, yang nggak endorse kepada seorang influencer itu siapa? Sekarang banyak sekali yang memasang semua itu atau memakai teknik itu. Apalagi kedepannya akan semakin banyak. Begitu juga dengan beriklan. Yang dulu hanya ada Google dan juga Facebook Ads, sekarang sudah ada Instagram Ads, bahkan sekarang sudah ada TikTok untuk beriklan. Kemudian kalau kita ngomongin teknik yang free, sosial media terus berkembang, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin sosial media itu juga tidak luput dari misalkan SEO, kemudian WhatsApp, yang dulunya YouTube hanya sebagai video platform untuk upload video biasa, sekarang sudah banyak sekali video-video yang sifatnya adalah podcasting, sharing dan sebagainya. Jadi sebagai materi tambahan di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa ya betul sekali, digital marketing itu adalah future, masa depan kita, gitu ya. Masa depan yang akan kita temui ke depannya dalam waktu jangka yang panjang banget selama internet itu ada. Oke. Jadi kesimpulannya, selama internet itu ada, digital marketing juga akan tetap ada. Oke. Karena ini sudah masuk di sesi akhir, saya baru berbicara tentang tool, ya. Kenapa kok saya taruh di akhir? Karena ini bisa dibilang sebagai additional need-nya teman-teman, gitu ya, kebutuhan tambahnya teman-teman. Loh Mas, bukannya tool itu wajib kita miliki? Betul banget. Tapi adalah
bukan toolnya yang dimaksud, tapi adalah di mana urgensinya. Ketika teman-teman sudah memiliki urgensi, level urgensinya masing-masing seperti di bagian advance tadi seperti ini. Kemudian kalau kita ngomongin selling produk di sini sudah ada, kemudian yang wajib dimiliki juga sudah ada, maka tool ini sudah menjadi hal yang wajib dimiliki. Cuman urgensinya di sini ya, cuman kita ngomongin kalau kita punya Elementor, apakah semuanya harus dimiliki? Tidak. Tapi kita harus memiliki salah satu. Nah, tool pertama yang harus teman-teman miliki adalah teman-teman harus punya tool landing page tool, gitu ya, atau software untuk membuat landing page. Oke. Di sini pilihannya banyak banget, bisa klik funnel, Insta Pages, kemudian Lead Pages, Elementor juga bisa, bahkan sekarang sudah banyak ada Breezy. Kemudian kalau tool email itu di sini saran saya bisa dimiliki salah satu, mulai dari BirdSend, Mailketing, kemudian kirim email, Mautic ataupun Amazon. Kemudian traffic itu bisa dipilih salah satu ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk desain grafis di sini bisa pakai Canva, Trello, kemudian Adobe, Illustrator maupun Photoshop, PowerPoint. Kemudian untuk video grafis di sini teman-teman bisa pakai misalkan Premiere, kemudian Camtasia, iMovie, kemudian Filmora, sesuai kebutuhan saja. Jadi balik lagi, urgensinya seperti apa? Tapi kalau tool yang wajib dimiliki adalah landing page, itu pasti. Kemudian email, traffic, desain grafis, dan juga video grafis. Miliki salah satu saja, tidak perlu semuanya teman-teman ya. Jadi tidak perlu semuanya teman-teman miliki, tidak perlu semuanya teman-teman beli. Oke, cukup satu tool saja, itu sudah sangat membantu teman-teman pada akhirnya. Jadi ada 5 tool yang wajib teman-teman miliki. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.